Itu perhatikan. Terus ketahanan cuaca, misalnya kalian di daerah dataran tinggi kan sering hujan. Nah, ini kalau yang produk-produk lama tidak tahan, tapi kalau produk yang baru, kendaraan listrik itu tahan, apalagi Overo itu sudah. Oke, let's go. Oke, selamat datang di channel saya, channel Alan Keribu lagi ya. Oke, kali ini aku mau memperingatkan teman-teman atau memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kalian yang mau membeli ya sepeda listrik itu tolong diperhatikan. Jadi begini, kalian mau membeli sepeda listrik, tolong perhatikan daerahmu. Terus produk yang mau kamu beli di daerahmu ada enggak? Atau kamu beli di luar kota? Atau seperti ini, kamu mau membeli sepeda listrik, ternyata di kotamu itu tidak ada salah satu toko lah. Ya, kamu mengandalkan spare part online. Itu tolong diperhatikan dulu. Jadi ini adalah beberapa yang perlu kalian perhatikan saat mau membeli sepeda listrik. Karena menurut saya sepeda listrik itu bermanfaat di daerah tertentu dan juga tidak bermanfaat di daerah tertentu. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya tempatmu di daerah pegunungan itu tidak cocok untuk membeli sepeda listrik. Misalnya kamu tinggal di suatu kota, pengen membeli suatu produk sepeda listrik, tapi di kotamu tuh tidak ada toko sepeda listrik ya sejenis itu, atau toko sepeda listrik tidak ada. Nah itu bisa menjadi masalah bagimu nanti. Nah misalnya di daerah pegunungan jalan naik turun, nah itu sepeda listrik nggak bisa. Karena apa? Sepeda listrik itu ada batas kecepatannya, kekuatannya. Ya, jadi begini, sepeda listrik misalnya maksimal tanjakan 30. Itu tolong diperhatikan. Ini tak kasih informasi ya. Sepeda listrik itu katanya harga relatif mahal. Ini berita yang lama atau ini adalah penulisan yang lama. Kalau yang sekarang kan tidak. Jadi harga yang relatif mahal. Sepeda listrik cenderung lebih mahal dibandingkan sepeda konvensional karena menggunakan komponen seperti baterai dan motor listrik. Belum tentu. Sekarang ini contohnya, sepeda gayung gitu, yang tanpa listrik dengan merek terkenal mahal nggak? Sepeda gayung biasa itu loh. Sepeda gayung jengki, orang Jawa bilang jengki, RRC. Kalau dulu mereknya RRC, tak sebut RRC itu mahal dulu. Terkenal juga dulu di Indonesia. Terus ada lagi RRC yang sepeda lanang, namanya orang Jawa bilang Unto, mahal itu sekarang, sama harganya hampir sama dengan sepeda listrik jenis-jenis Pasifik ya. Jadi ini tulisan lama, kalau menurutku sudah tidak masuk. Nah, dan perhatikan kalau kalian mau membeli sepeda listrik ini ketergantungan baterai. Nah misalnya kamu di daerah pegunungan atau di desa, misalnya kamu di desa, kemudian kamu menempuh jarak 50 kilo, padahal baterai sepedamu itu misalnya 50 kilo. Nah otomatis nanti kamu nyampe di sana ngecas ya, ngecas karena tidak ada pengisian daya di jalan-jalan. Seperti di kota-kota kan ada pengisian daya walaupun itu agak lama dan sekarang udah ada yang cepat. Itu perhatikan. Terus mungkin jangkauannya terbatas. Terus keterbatasan medan. Nah ini yang keterbatasan medan teman-teman yang lokasinya di pegunungan atau di dataran tinggi ya. Namanya pegunungan itu sekarang itu sudah tidak dibilang orang hutan atau orang pedalaman ya. Di daerah pegunungan itu sekarang udah banyak kota-kota, tempat wisata ya. Jadi kalau misalnya tempatmu dataran tinggi, itu kalau bisa jangan beli sepeda listrik karena tidak cocok. Terus motor listrik itu juga harus yang mahal. Kalau yang mahalan itu cocok karena kekuatannya gede, dinamonya pasti gede.
ya, cuman jarak tempuhnya ada keterbatasan. Pengisiannya juga agak lama. Misalnya kalian beli sepeda listrik, motor listrik yang swab, itu bisa saja ke kota-kota, tapi di kotamu sudah ada nggak tempat penukaran atau tempat swab sepeda motor listrik seperti itu, ya, itu perhatikan. Terus ketahanan cuaca, misalnya kalian di daerah dataran tinggi kan sering hujan. Nah, ini kalau yang produk-produk lama tidak tahan, tapi kalau produk yang baru, kendaraan listrik itu tahan, apalagi Overo itu sudah diamanin semua pokoknya. Overo itu sudah dari segi dari akinya sudah aman, dari bodinya sudah aman, walaupun hujan deras nggak masalah, seperti itu. Nah, selain Overo, sekarang itu juga banyak sepeda listrik yang tahan banting, seperti itu. Jadi tidak hanya Overo saja sekarang itu yang banyak, tapi yang pertama aman yaitu Overo, ada lagi Saige, Lisgo itu. Ada nggak di daerahmu merek-merek itu? Kalau nggak ada, jangan beli daripada nanti kesusahan. Terus resiko pencurian. Jadi sepeda listrik itu menurut orang-orang itu kan masih barang mewah, mahal. Nah, itu rawan pencurian, diangkut, dinaikin pickup, bawa kabur karena tidak memakai surat-surat. Jadi tidak bisa, kalau kita tidak tahu orangnya yang menyolong, itu nggak bisa lapor, atau bisa laporan sepedanya sudah diperetelin, dijualin dinamonya sendiri-sendiri, sudah nggak ada bukti nanti ya, karena kamu laporan nggak ada STNK-nya. Itu kalau sepeda listrik. Nah, seperti gini, perhatikan juga, misalnya teman-teman ini tinggalnya di suatu kota, terus kepengen sepeda listrik, misalnya gini, guys, kalian pengen beli sepeda listrik Overo di suatu kota A, kemudian tapi di kota itu tidak ada, yang ada toko sepeda listrik merek lain, misalnya Uinfly. Nah, itu kalau baterainya, mungkin saat ini baterainya bisa ya, ada, cuman nanti di Uinfly ini mau nggak misalnya menerima servis Overo ini, seperti itu. Jadi kalau di daerahmu adanya Uinfly, ya belilah ya merek yang sejenis itu, dan carilah yang baterainya itu menurutmu bagus. Misalnya kamu meyakini baterai SLA lebih bagus karena lebih aman, tidak bisa meledak, hanya meleleh. Kalau kelebihan ngecas itu nggak masalah. Aku seneng lithium karena jarak jangkaunya panjang, 5 tahun dan awet, semuanya sudah ada anunya, ada pemutus arusnya dari adaptor, dari baterainya. Misalnya kita lupa nggak nyabut ngecas, itu nanti aman. Nah, tapi juga semuanya membawa plus minus sendiri-sendiri tadi tuh. Misalnya baterainya lithium, nah ini 5 tahun, itu pasti setiap tahunnya juga ada penurunan. Kalau SLA jaraknya misalnya 3 tahun, itu kita membeli satu-satu bisa, tapi kalau lithium tidak bisa, harus full satu. Kalau SLA misalnya 72 volt 20 ampere, itu 6 biji baterainya. Misalnya melembung 1 bisa beli 1, melembung 2 bisa melembung 2, beli 2. Itu kelebihannya SLA. Tapi tidak bisa ngecas dibawa ke dalam rumah, harus sama motornya sama sepedanya, karena itu namanya baterai tanam. Kalau lithium ini bisa diangkat baterainya saja, dicas di dalam rumah. Nih perhatikan ya. Jadi kalian sebelum beli sepeda listrik, perhatikan lokasi, kondisi alammu, terus perhatikan pengisian daya, perhatikan listrikmu minimal 900 watt ya rumah. Terus perhatikan juga lingkungan lingkungan dari keamanan lingkunganmu. Banyak ya. Jadi jangan asal kita punya uang gaya-gayaan beli sepeda listrik nanti biar diwahkan orang. Nah, ini tak bacain dari suatu artikel ya. Dari artikel kelemahan sepeda listrik. Jadi kelemahan sepeda listrik itu ya,
menurut ini harga relatif mahal, itu sudah nggak masuk bagi saya. 2, ketergantungan pada baterai, ini sudah mulai agak nggak masuk karena sudah banyak pengisian. Biaya perawatan baterai, nah kita biaya perawatan baterai itu ya tidak terlalu mahal ya, kalau di kota sudah banyak dan memang nggak begitu memerlukan perawatan ya. Jangkauan terbatas, oke, bener, jangkauan terbatas ya. Di beberapa daerah penggunaan sepeda listrik mungkin diatur ketat, termasuk pembatasan kecepatan dan kewajiban registrasi. Nah, keterbatasan medan, bener, keterbatasan medan sudah tak sebutkan tadi. Ketahanan terhadap cuaca, bener, ini sudah agak tidak masuk lagi karena sudah yang merek-merek baru sudah oke, udah ciamik semua. Terus keamanan dan resiko pencurian, ini bener karena tidak ber-STNK dan diangkat lebih cepat. Kalau dinaikin, dicuri, kemudian dinaikin, dikejar pakai motor sudah masih tembus. Tapi kalau sudah dinaikin truk, dinaikin pickup, nah itu. Nah, jadi tolong pahami semua itu tadi sebelum kalian membeli sepeda listrik. Ini hanya saran saya, ya. Ini hanya saran saya. Jadi kalau saya memberitakan ini seperti ini karena yaitu tadi saya bebas mengekspresikan, tapi ini secara umum, secara logika ya, ini memang pakai logika saja, itu memang benar. Jadi semua tadi yang saya sebutkan pikirkan dulu sebelum membeli sepeda listrik. Sampai jumpa di info-info berikutnya tentang sepeda listrik, motor listrik. Jangan lupa ini share, like, dan komen nih.